Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Qori dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Al-Qori ya. Langsung saja kita ke pertanyaan sahabat Al-Qori di kolom komentar. Ini kali ini dari akun Beni Pardinal 2891 ya. Langsung saja kita tanggapi pertanyaan beliau. Ustadz, bagaimana kalau yang tidak punya keturunan tersebut menghibahkan seluruh hartanya? Ini pertanyaan ini banyak kita jumpai, kasusnya seperti ini ya. Seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Laki-laki ini kebetulan adalah hartanya walaupun tak banyak, yang penting dia punya harta. Kemudian harta yang dia punya itu dia sangat tahu kalau dia meninggal, karena mereka tidak mempunyai keturunan, suami istri ini tidak punya keturunan. Si suami ini paham betul kalau dia wafat, istrinya hanya mendapatkan 1/4 dari total hartanya, dan sisanya 3/4 itu akan diambil oleh saudara-saudarinya. Sedangkan dia ini, si suami tadi, si laki-laki ini tidak, hubungannya tidak baik dengan saudara-saudarinya, tidak akur, tidak sepakat dan sebagainya. Intinya mereka tidak baiklah hubungan mereka, seperti mana keluarga-keluarga lain gitu kan. Mungkin ada juga disebabkan kecemburuan. Mohon maaf, maksudnya kecemburuan di sini saya pun tidak tahu ya, yang bertanya ini apakah memang kasus beliau atau gimana. Saya hanya sekedar menjelaskan. Jadi saya harap jangan sampai yang bertanya ini mau kemudian tersinggung dari jawaban saya, karena ini memang terjadi di masyarakat dan saya sendiri menyaksikan ya, berdiskusi dengan mereka ini apa yang menyebabkan mereka sehingga ingin menghibahkan seluruh hartanya. Itu kan salah satunya itu tadi, dia tidak ingin hartanya itu sampai kepada saudara-saudarinya karena dia tidak suka kepada mereka. Gitu kan. Dari pertanyaan ini ingin kami sampaikan gambaran ketika kita menghibahkan seluruh harta. Contohnya mau kemana kita hibahkan, ya kan? Kita hibahkan, mau kemana kita hibahkan. Contoh dia kalau dia punya istri, contohnya dia ingin menghibahkan seluruh hartanya kepada siapa? Oke lah, seandainya dia hibahkan kepada seseorang, dia hibahkan harta itu kepada seseorang seluruhnya, seluruhnya. Jangan ganggu aja dulu ya nak. Kalau dia hibahkan seluruhnya, nyawa ini kita tak tahu. Sedangkan kita perlu punya tempat tinggal, kita perlu punya kendaraan, ya kan berarti kalau menghibahkan semua berarti kita hibahkan rumah, kita hibahkan kendaraan, kita hibahkan tabungan semua yang kita miliki, ya kan. Jadi penjelasan tentang menghibahkan seluruh ini sangat perlu penjelasan, kan nggak mungkin juga semua harta itu kita hibahkan. Kalau seandainya ternyata umur kita panjang, rumah sudah kita hibahkan, semua yang kita punya kita hibahkan, bagaimana? Ya kan, karena umur tidak tahu. Atau kita hibahkan kepada istri kita. Seandainya kita hibahkan seluruh harta kepada istri, ternyata istri kita yang meninggal, kita sebagai suami hanya mendapatkan 1/2, separuhnya diambil oleh saudara-saudari istri kita. Nah, maka makin parah lagi mungkin kasusnya gitu kan, maka bahkan diambil oleh ipar-ipar kita harta ini. Jadi untuk yang berniat menghibahkan seluruh harta ini perlu pikirkan lagi, karena umur tidak ada yang tahu. Seandainya umur kita panjang, sedangkan semua sudah kita serahkan, jadi makin susah nanti kan. Kita perlu undangan, kita perlu menghadiri pernikahan, macam-macam ya. Kita perlu uang, kita perlu ini semasa kita hidup. Apalagi kalau umur kita panjang, kita sakit, kita perlu sehat ya, berobat ke rumah sakit dan sebagainya. Dan yang paling kita tidak setuju daripada menghibahkan seluruh harta ini adalah ketika nanti masalahnya ternyata ya, ketika kita
menghibahkan ini yang sering terjadi, yang kami ya menyaksikan bahwa beliau punya niat menghibahkan semua itu, berniat agar saudara-saudarinya tidak mendapatkan bagian sama sekali. Nah, ini dia sengaja merusak bagian saudara-saudarinya sehingga dia hibahkan seluruh hartanya. Seperti yang kami sampaikan tadi, bagaimana caranya kita menghibahkan semua? Apakah kita setelah kita hibahkan, kan hibah ini kan penjelasannya ketika kita menghibahkan seluruh harta, menghibahkan harta kita kepada seseorang, maka semuanya itu harus diserahkan pada waktu itu juga dieksekusi waktu itu juga. Kalau punya harta itu perlu balik nama, maka balik nama pada waktu itu juga, dieksekusi. Intinya dieksekusi terus. Berarti kita setelah kita hibahkan rumah, berarti kita menumpang, ya kan? Nah, makanya dalam hal ini saya setuju dengan pendapat beberapa ulama, dan terkhusus di Indonesia di KHI itu hibah dibatasi hanya 1/3 saja. Jadi hibah dibatasi hanya 1/3 saja. Mungkin itulah tanggapan kami terhadap pertanyaan ini. Semoga jawaban kami ini dapat direnungkan kembali, gitu kan, bagaimana seharusnya. Sudahlah, mereka sudah begitu adanya. Dan perlu juga kita sampaikan, sebetulnya saudara-saudari itu, mereka bukan hanya hak ya, ketika mereka menerima hak mereka bagian waris yang Allah tetapkan, mereka juga punya tanggung jawab sebenarnya. Tapi di masyarakat kita banyak yang hanya ingin haknya tapi mengabaikan tanggung jawab. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita, sehingga banyak saudara-saudari yang tidak punya keturunan itu berpikir seperti ini. Mereka ingin menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain supaya saudara-saudarinya nggak dapat. Disebabkan apa? Mereka hanya ingin hak, tetapi mereka mengabaikan tanggung jawab. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf tadi ya, di dalam video ini anak kami mengganggu dalam proses rekaman ini. Insya Allah nanti diedit ya, insya Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.